Oke, kemudian saya, akan bahas tentang beasiswa, walaupun saya enggak gitu pengalaman dengan beasiswa untuk master, saya coba, sepengetahuan saya mengenai beasiswa master, itu yang jelas LPDP ya, yang umum, eee, walaupun sekarang agak sedikit list dari LPDP, tapi ya masih ada beberapa. Kemudian yang banyak teman-teman saya itu beasiswa dari universitas, tapi ini, kebanyakan untuk, tuition fee aja yang gratis, living cost-nya nggak termasuk. Tapi ada juga beberapa beasiswa yang bisa mendapatkan living cost juga untuk kampusnya, tergantung kampusnya rasanya ini. Eee, dan ini biasanya kita ajukan bersamaan saat pendaftaran ke universitas. Jadi, untuk master ini dulu mungkin sekitar 3 atau 4 tahun yang lalu itu masih gratis, masih free semua. Tapi sejak tahun saya lupa 2017 gitu ya, itu untuk mahasiswa, yang bukan dari Eropa itu diharuskan bayar. Kalau kata, teman saya itu sebenarnya sih, kenyataannya itu hampir menurut dia ya di fakultas dia itu hampir, 80-90% itu nggak ada yang bayar uang tuition fee ini. Jadi, disuruh bayar itu lebih ke untuk komitmennya, karena banyak kejadian orang-orang dari, luar Eropa, Asia itu banyak yang, sudah dapat beasiswa sudah masuk, sudah daftar, sudah dapat visa, bisa tinggal di sini, dan mereka melepas kuliahnya begitu saja karena ndak bayar, ndak ada ikatan. Nah, itu yang kampus agak agak kurang senang, sehingga dikasih biaya. Tapi mereka menyediakan fasilitas, free tuition fee ini yang cukup banyak. Jadi kebanyakan mahasiswa di sini ya gratis tuition fee-nya. Eee, walaupun, living cost-nya ndak tetap harus ditanggung sendiri. Tapi kalau menurut, teman saya itu katanya, eee, sebenarnya nggak terlalu besar banget, living cost-nya, apalagi kalau kita di tinggal di apartemen mahasiswa segala macam. Jadi ada yang bisa dengan biaya sendiri itu masih memungkinkan. Nah, kemudian ini ada, beasiswa lagi, ini saya dapat info juga dari teman dari IIT ini bisa dicek sendiri, saya juga kurang terlalu tahu untuk beasiswa ini, bisa cek sendiri di webnya. Nah, kalau untuk doctoral degree seperti yang saya, eee, lakukan sekarang ini, saya beasiswa dari LPDP. Untuk doctoral degree ini, mungkin untuk universitasnya juga terbatas dari LPDP seperti master juga, tapi ada 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 fasilitas jika kita menganggap apa, profesornya itu baik di sini, kita bisa buktikan dengan, dari dari profesor di apa, rekomendasi dari profesor di Indonesia mungkin menyatakan bahwa ini memang bidangnya emang bagus di sini, itu masih bisa biasanya LPDP. Ya bisa bisa dicoba, tapi ya harus yang harus menunjukkan rekomendasi bahwa ini, kampusnya yang dituju, apa alasannya, kenapa harus di situ. Tapi masih bisa peluang dengan LPDP juga. Nah, kemudian yang lebih banyak, itu beasiswa dari riset, funding riset. Saya, di kampus di grup saya itu hanya saya sendiri yang beasiswanya, di luar funding ini. Rata-rata teman-teman saya dari funding semua. Jadi, ini sangat umum di Finland itu mahasiswa doktoral itu dianggap pekerja riset, jadi banyak funding-funding yang bisa kita dapetin untuk pekerjaan ini. Nah, ini sebaiknya ditanyakan ke profesornya. Ada banyak sekali funding ini, cuma, biasanya profesornya lebih tahu yang mana yang lebih cocok untuk grup kita, kemudian, eee, yang ya memperbesar kemungkinan untuk didapat juga kan, kalau kalau sudah biasa dapat dan, eee, sudah tahu, dari funding-nya sudah tahu nama grup itu akan lebih lebih bagus juga. Ini contoh list di fakultas saya ini, bisa dilihat di link ini cukup banyak, ada belasan ya, tapi sebaiknya saya lebih menyarankan tanya ke profesornya untuk funding-nya. Jadi profesor bisa mengarahkan untuk itu. Eee, kemudian untuk pendaftaran kuliah, untuk master,
pendaftarannya biasanya online. Ini informasinya itu bisa dicek di studyinfo.fi, itu informasinya cukup lengkap. Jadi mungkin karena tipikal orang Finland yang tidak terlalu suka berinteraksi, itu mereka menuliskan, info-info di web itu sangat lengkap. Jadi bisa bisa dicek dicek, website-nya, misalnya infonya cukup lengkap dan selalu diupdate. Eee, Persyaratannya ini, biasanya agak berbeda dari satu, jurusan ke satu universitas, satu departemen, fakulti, itu bisa beda-beda. Sebaiknya cek sendiri jurusan yang diinginkan. Persyaratannya rata-rata ya kemampuan bahasa itu jelas ya, eee, ini juga berapa besarnya juga tergantung jurusannya rasanya. Kalau saya sendiri itu 6,5 dulu syaratnya di sini. Kemudian ya persyaratan standar ijazah, transkrip, motivation letter, portofolio gitu-gitu. Itu tergantung jurusannya juga, ini bisa dicek, lengkapnya di studyinfo.fi ini. Kemudian untuk doktoral, ini yang step-step yang saya lakukan dulu. Jadi pertama itu sebaiknya kontak dulu profesornya. Jadi, teman-teman bisa cari-cari mana profesor yang bidangnya cocok, kemudian coba di email profesornya. Biasanya di sini, profesornya cukup responsif, membalas emailnya. Jadi kalau profesornya sudah oke, itu biasanya kemungkinan diterimanya lebih besar. Jadi kalau, lihat pendaftaran aja terus coba apply, itu kemungkinannya sangat kecil untuk bisa diterima. Jadi, ke profesor dulu biasanya. Nah, nanti profesor itu akan melakukan tes. Jadi, saya dulu dikasih, list pertanyaan, juga karena saya di bawah information technology ada list untuk coding-nya juga, program saya buat, kemudian harus dikumpulkan pada waktu yang telah ditentukan. Kemudian setelah itu profesor menilai kerjaan saya, kalau oke, profesor akan, meminta untuk interview online, eee, dengan beberapa researcher yang lain. Habis interview, kalau semuanya sudah oke, baru profesor akan mengarahkan kita untuk mendaftar ke universitasnya dengan online. Profesor juga akan mengarahkan kita untuk membuat research plan-nya. Biasanya kita, persetujuan profesor, "Oh, seperti ini research plan kita," di-review dulu beberapa sama profesor, baru kita, apply apply, persyaratan tersebut secara online. Kemudian juga untuk funding ya biasanya, profesornya akan menanyakan, "Udah punya funding untuk atau belum?" Saya kebetulan sudah punya funding, jadi saya dapat, beasiswa dulu saat itu, baru profesornya. Kalau belum punya funding biasanya akan diarahkan funding apa yang bisa kita apply, jadi kita bisa apply untuk pendanaannya. Jadi seperti itu prosedurnya biasanya. Ini contoh timetable, untuk, tahun 2020 ini untuk fakultas saya. Jadi pendaftarannya kira-kira bulan April lalu. Kalau untuk, selanjutnya autumn itu jadi sampai 14 September. Ini tapi pendaftaran fakulti ya, jadi, kontak kontak profesornya harus harus mungkin 2 bulan, 3 bulan sebelum ini. Karena, proses dengan profesornya kan cukup cukup panjang ya. Jadi, dan ini juga berbeda biasanya tiap-tiap kampus dan tiap-tiap fakulti, jadi lebih baik cek kampus tujuan. Jadi, eee, web itu, harus sering-sering dibuka itu kalau mau daftar. Oke, terakhir ini pesan saya, jangan ragu untuk melanjutkan kuliah di Finland. Jadi, walaupun mungkin kalau kalian lihat ranking di universitas di Finland tidak setinggi di UK misalnya atau, Belanda dan lain-lain, tapi, itu, eee, sebenarnya karena universitas di sini tidak terlalu peduli dengan ranking, mereka ndak jualan pendidikan. Jadi, mereka pendidikan itu kan gratis ya di sini, apalagi doktoral kan gratis, jadi mereka nggak jualan, jadi tidak terlalu peduli untuk ranking. Jadi yang penting itu lihat rekam jejaknya profesornya, kalau untuk yang doktoral ya, seperti apa, kan rekam jejak profesornya itu yang terpenting juga. Kalau untuk master ya lihat lihat aja riset-risetnya seperti apa, risetnya bagus, ya jangan ragu, walaupun rankingnya mungkin, tidak setinggi yang lain. Kemudian, cek website kampus, jadi karena seperti saya bilang tadi, kelengkapan informasi di website itu biasanya terus-terus di-update, jadi cukup lengkap website-nya. Jadi sering-sering cek website kampus tujuan, kemudian kalau, ketemu bidang yang cocok segera kontak profesornya, jangan ragu-ragu.
Kemudian, jangan takut gagal, gagal itu sesuatu yang biasa. Jadi yang penting itu bagaimana kita menyikapi kegagalan, bagaimana kita mengambil hikmahnya, apa apa kenapa saya bisa gagal, apa yang menyebabkan saya gagal, kemudian, membuat kita lebih baik untuk kesempatan berikutnya. Oke, terima kasih, segitu dulu dari saya.